Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Cindy Septiana Masyita dengan absen 12 dan Nuroma Hidayati Nisa dengan absen 27 akan mempresentasikan tentang filsafat kontemporer abad 20. Berikut penjelasannya. Yang pertama, aliran pragmatisme. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap benar apabila membawa suatu hasil. Filsafat aliran pragmatisme ini menjadi sebuah aliran pemikiran yang sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan Amerika. Pragmatisme menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, metode-metode eksperimental, dan usaha-usaha praktis. Bagi kaum pragmatis, untuk mengambil tindakan tertentu ada dua hal penting. Yang pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Dalam hal ini, pragmatisme tidak lain adalah suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan. Karena itulah, pragmatisme diartikan sebagai suatu filsafat tentang tindakan. Kemudian, tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge, Massachusetts pada tanggal 10 September 1839. Menurut Peirce, logika merupakan teori umum tentang tanda dan menjadi penangkal pemikiran filsafat. Hutton dan Edwards di dalam buku yang berjudul Background of American Literary Thought pada tahun 1974 menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan tiga prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme. Yang pertama, bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. Yang kedua, bahwa apa yang kita namakan universal adalah opini-opini yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowledge. Yang ketiga, bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat. Yang kedua, William James. William James dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia kemudian pada tahun 1855 sampai 1860 belajar di Inggris, Prancis, Swiss, dan Jerman. Ia kembali ke Amerika dan memberi materi kuliah di Harvard dalam bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Pada tahun 1910 ini, ia meninggal dunia. William James menyebut filsafatnya dengan istilah pragmatisme dan empirisme radikal. Bagi William James, pengertian atau putusan itu benar jika dapat dipergunakan pada praktik. Dalam bukunya The Meaning of the Truth, James menyatakan konsep kebenaran yang diyakininya yaitu tidak ada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, dan yang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenalnya. Sebab, pengalaman manusia berjalan terus, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. James juga menambahkan bahwa kebenaran adalah apabila berhasil cara kita bertindak. Yang ketiga, John Dewey. John Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Menurutnya, tujuan filsafat ialah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik untuk di dunia. Bagi Dewey, tak ada sesuatu yang tetap. Manusia itu selalu bergerak dalam kesungguhan yang selalu berubah. Pandangan Dewey mengenai filsafat sangat jelas bahwa filsafat memberi pengaruh global bagi tindakan dalam kehidupan secara real. Filsafat harus bertitik tolak kepada pengalaman, menyelidiki dan mengolah pengalaman secara aktif dan kritis. Dalam memberi patokan tentang kebenaran, Dewey mencantumkan ukuran yang sama dengan Peirce, yaitu bahwa setiap hipotesis itu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Dengan hati-hati dan teliti, ia menekankan bahwa sesuatu itu benar bila berguna. Selanjutnya, aliran fenomenologi. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Tokoh terpenting aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Ia selalu berupaya ingin mendekati realitas tidak melalui argumen-argumen, konsep-konsep, atau teori umum. Fenomenologi banyak diterapkan dalam epistemologi, psikologi, antropologi, dan studi-studi keagamaan. Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman konkret manusia. Oleh karena itu, fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal. Tokoh-tokoh aliran fenomenologi yang pertama yaitu Edmund Husserl. Edmund Husserl lahir di Prossnitz pada tahun 1859 dan meninggal pada tahun 1938 di Freiburg, Breisgau.
Ia adalah filsuf Jerman keturunan Yahudi. Dari tahun 1884 sampai 1886, ia mengikuti kuliah Brentano di Wina dan bertekad menekuni filsafat. Edmund Husserl menjadi pelopor filsafat fenomenologi. Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif dan introspeksi mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung. Menurut Husserl, fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena sebagaimana fenomena itu sendiri. Kedua, Martin Heidegger. Heidegger lahir di Baden, Jerman. Ayahnya bekerja sebagai kosper di gereja St. Martius. Ia belajar di Konstanz, kemudian ia masuk Universitas Freiburg, jurusan teologi. Namun tidak lama kemudian ia beralih menekuni bidang filsafat. Filsafat Heidegger dianggap sebagai prestasi monumental dan termasuk filsafat yang paling kuat dan berpengaruh hingga abad ini. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistensi dengan hal-hal di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, atau pembicaraan. Bagi Heidegger, untuk mencapai manusia yang utuh, maka manusia itu harus merealisasikan segala potensinya, meski dalam kenyataannya seseorang itu tidak mampu merealisasikan semua itu. Ia tetap berusaha sekuat tenaga dan mempertanggungjawabkan atas potensi yang belum teraktualisasikan. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri berasal dari kata eks yang berarti keluar dan sis yang berarti berdiri. Jadi eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Berbeda dengan orang lain yang berpikiran bahwa hidup ini sudah selesai, yang harus diterima seperti adanya dan tak perlu diubah, etika eksistensialis berpendapat bahwa hidup ini belum selesai, tidak harus diterima sebagai adanya dan dapat diubah, bahkan harus diubah. Orang yang memandang hidup sebagai sudah selesai mempunyai sikap pasrah dan menerima. Sementara kaum eksistensialis yang memahami hidup sebagai belum selesai mempunyai sikap berusaha dan berjuang. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark pada 1818 Masehi. Ia terkenal sebagai bapak eksistensialisme dan belajar teologi di Universitas Copenhagen. Inti pemikiran filsafat Kierkegaard selain mendasarkan pada individu juga ingin menegaskan jalan hidupnya pada ajaran agama Kristen yang dibedakannya dengan iron yang besar dan kerap menyindir dari keyakinan lunak dan pegangan sosial umat Kristen. Menurut Kierkegaard, eksistensi manusia memiliki 3 tahap, yaitu pertama, eksistensi estetis. Pada tahap ini, orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Kedua, eksistensi etis. Tahap ini setelah manusia menikmati fasilitas dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Ketiga, tahap religius, yaitu keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku akan tercapai dengan mata tertutup, lompat, dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Kedua, Friedrich Nietzsche. Nama lengkapnya Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ia lahir di Roggen, Jerman, 15 Oktober 1844 dan meninggal di Weimar, 25 Agustus 1900 Masehi. Nietzsche dikenal sebagai seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu biologi yang meneliti teks-teks kuno. Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Filsafat Nietzsche menegaskan bahwa tidak ada satu hal pun yang mutlak, semuanya harus dipertanyakan. Berkenaan dengan pandangan eksistensialisme, menurut Nietzsche ini adalah kunci penyelidikan dan dapat dianggap sebagai awal proses pencerahan pribadi yang mempengaruhi tindakan seseorang di dunia. Ketiga, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Prancis, 21 Juni 1950 dan meninggal pada 15 April 1980 Masehi. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya seorang perwira besar Angkatan Laut Prancis. Ibunya seorang guru besar yang mengajar bahasa modern di Universitas Sorbonne. Ia adalah filsuf sekaligus pengembang aliran eksistensialisme. Menurut Sartre, eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurut Sartre, satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Menurut Sartre, manusia mengada dengan kesadaran terhadap dirinya sendiri. Keberadaan manusia berbeda dengan keberadaan benda-benda yang lain. Asas pertama dalam paham eksistensialisme menurut Sartre adalah
Manusia tidak lain adalah bagaimana ia menjadikannya dirinya sendiri.